Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Dermawan dari Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya dari jurusan Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah apa itu PUEBI? PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah pada tahun 2015. Ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pemakaian abjad. Yang pertama, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kalimat berupa petikan langsung. Yang kedua, huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, berita itu sudah saya baca dalam surat kabar Angkatan Bersenjata dan Republika. Selanjutnya, huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ini belum diatur pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya. Pada PUEBI, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik. Pemakaian tanda titik dapat diatur sebagai berikut. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Yang kedua, tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Misalnya, tanda titik digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, A. Saya menerima hadiah dari paman berupa jam tangan, koma, raket, koma, dan sepatu. Selanjutnya, penggunaan tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat, menegaskan adanya oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas, dan dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai panjangannya dua ketukan, dalam kurung dua kali tanda hubung. Selanjutnya, penggunaan tanda petik. Tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, koma kutipan, koma frasa, koma atau kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tunggal dan ganda. Contohnya, saya belum siap, koma, titik dua, kata rimba, koma, tunggu sebentar, saya takut, kata Udin. Selanjutnya, penggunaan garis miring. Garis miring dipakai untuk menyatakan A dan atau, B per yang artinya tiap, C tahun akademik, tahun ajaran, tahun takwim, D nomor rumah setelah nomor jalan, E nomor surat. Misalnya, A. Presiden dan Wakil Presiden dapat memimpin sidang kabinet. B. Harga laptop 5 juta per unit. Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik 2. Pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, koma meja, koma, dan lemari. Yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Di pasar, ibu membeli brokoli, koma wortel, dan buncis. Yang ketiga, yang keempat, hobi Anwar berenang, koma bulu tangkis, koma menggambar. Mungkin itu saja dari saya.
Teddy Dermawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.